Engkaulah menara dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami, Tuhan. Kuasa-Mu nyata ketika kami dalam kelemahan hidup kami. Engkaulah sumber pengharapan dalam hidup kami. Engkaulah Allah sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Dan saat pagi hari ini, kami mau bersama-sama rindu belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Biarlah firman pada pagi hari ini, Tuhan, boleh menguatkan setiap kehidupan kami ketika kami melangkah kehidupan kami ke depan nanti. Terima kasih, Tuhan. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan buat segala pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan secara pribadi saya berterima kasih kepada hamba Tuhan dan pengurus jemaat tempat ini yang mempercayakan saya untuk melayani dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita membaca koran, ketika kita mendengar satu berita yang kadang-kadang membuat kehidupan kita takut, kadang-kadang membuat kehidupan kita gemetar, dan membuat kita tidak kuat untuk menghadapinya. Dan hari Sabtu kemarin, tanggal 9, di awal tahun 2021, kita dikejutkan dengan satu peristiwa pesawat Sriwijaya hilang kontak. Bahkan ketika saya mendengar berita itu, secara manusia saya takut. Dan saya berpikir bahwa di saat peristiwa itu terjadi, apakah kita masih kuat? Bahkan begitu banyak keluarga korban yang tidak sanggup, bahkan mereka tidak menerima dengan semua hal yang terjadi dalam mereka. Bahkan pujian-pujian yang dinaikkan tadi menguatkan kehidupan kita, bahwa kehidupan kita banyak tantangan, banyak hal yang harus terlewati dalam kehidupan kita. Namun satu hal yang kita pegang, bahwa kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh worship leader tadi, bahwa bagaimana perjalanan kehidupan bangsa Israel dalam kehidupan mereka. Bangsa yang dipilih oleh Tuhan, umat kepunyaan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, bahwa mengapa kita harus tetap kuat di dalam Tuhan? Yang pertama, karena Allah menyertai kehidupan kita. Kita melihat di ayat yang ke-10, boleh ditampilkan di layar LCD. Di ayat 10 dikatakan bahwa janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Tuhan Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari demi hari begitu banyak hal yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Badai kehidupan kita, persoalan, tantangan tidak pernah terlupa dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kehidupan kita akan lancar saja, bahkan kehidupan kita akan baik-baik saja. Kehidupan kita di dunia ini banyak hal yang harus terlewati, banyak kerikil-kerikil yang harus terlewati. Bangsa Israel ketika ada musuh yang menyerang mereka, walaupun mereka kecil, namun Tuhan menopang mereka. Tuhan memilih mereka. Tuhan berkata bahwa jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang karena aku Allahmu. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan.
bangsa yang paling dikasihi oleh Tuhan. Namun kehidupan bangsa Israel, bangsa yang memberontak, bangsa yang tidak taat kepada Tuhan. Namun apa yang terjadi? Tuhan mengatakan, jangan takut. Walaupun ada musuh yang menyerang engkau, jangan bimbang, karena aku ini Allahmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang kita alami saat ini, kita percaya bahwa Allah kita menyertai, bahwa Allah sanggup menolong kehidupan kita. Dia Allah kita, Allah yang kita percayai dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi saat ini, pandemi saat ini, membuat kehidupan kita takut, membuat kehidupan kita gemetar, membuat kehidupan kita khawatir untuk menghadapi semuanya dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan kita pernah berpikir bahwa ketika saya mengikuti Tuhan, pasti semuanya baik. Itu hal yang salah. Kita harus memang itu beban dalam kehidupan kita. Ada banyak hal rintangan yang harus kita depan, yang harus kita lewati dalam kehidupan kita. Baik dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Bahkan ada orang-orang yang ingin menghancurkan kehidupan kita, membuat kita tidak kuat menghadapi semuanya. Bahkan ada orang-orang iri dengan keberhasilan kita, orang-orang yang tidak suka dengan kehidupan kita. Ketika kita pekerjaan kita berhasil, ketika studi kita berhasil, ketika pelayanan kita baik, ada orang-orang yang tidak senang dengan kehidupan kita. Namun sebagai orang percaya, sebagai orang mengikuti Tuhan, kita harus tetap yakin, kuat di dalam Tuhan, karena Allah menyertai kehidupan kita. Bangsa Israel, banyak hal yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Mereka diperhadapkan dengan musuh-musuh dalam kehidupan mereka. Namun Tuhan tetap mengatakan, jangan takut, karena aku menyertai engkau. Jangan bimbang, karena aku ini Allahmu, Allah Israel, Allah yang selalu bersama-sama dengan engkau. Walaupun kehidupan bangsa Israel, bangsa yang tidak setia kepada Tuhan, bangsa yang memberontak kepada Tuhan, namun kasih Tuhan selalu memelihara kehidupan mereka. Kasih Tuhan selalu nyata dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, Tuhan selalu mengajarkan kepada mereka supaya mereka tidak takut ketika mereka menghadapi musuh-musuh yang ingin menyerang kehidupan mereka. Bapak Ibu sekalian oleh Tuhan, ketika kita diperhadapkan banyak hal dalam kehidupan kita, marilah kita bersama-sama berjuang untuk kuat di dalam Tuhan. Saya sangat diberkati dengan tema pada bulan ini ketika saya melihat buletin bahwa tema bulan Januari yaitu tetap kuat. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus memikul salib. Mengikuti Tuhan bukan halnya kita terhina dari berbagai macam tantangan. Justru ketika kita percaya kepada Tuhan, disitulah ada hal-hal yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Apakah kita setia mengikuti Tuhan? Apakah kita tetap setia kuat di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan ini? Bahkan situasi terjadi saat ini membuat kita kadang-kadang berpikir, Tuhan, aku sudah tidak kuat lagi. Kadang-kadang kita sering bertanya sama Tuhan, Tuhan, saya tidak sanggup lagi dengan kehidupan ini. Saya tidak sanggup lagi menghadapi virus yang terjadi saat ini. Namun kita belajar bersama-sama bahwa kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini, walaupun ada orang-orang yang ingin menghancurkan kehidupan kita, walaupun ada musuh-musuh, orang-orang yang tidak senang dengan kehidupan kita, kita harus tetap sabar. Kita harus tetap kuat menghadapi semuanya. Karena itulah kehidupan yang kita harus kita jalani
dalam kehidupan ini. Bapak Ibu sekalian oleh Tuhan, apapun yang kita alami saat ini, percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Itu hal yang pertama, mengapa kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Karena Dia Allah yang menyertai kehidupan kita. Yang kedua, bahwa mengapa kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Karena Dia Allah yang memegang tangan kita. Kita melihat di ayatnya yang ke-13, boleh ditampilkan di layar LCD. Di sana dikatakan bahwa sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kanan dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ketika kita menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan ini, begitu banyak kesulitan cobaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Demikian halnya terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Walaupun umat Allah lemah atau digambarkan dengan cacing Yakub dan ulat Israel, tapi itu bagi masalah, gak masalah bagi mereka. Karena mereka percaya bahwa tangan Tuhan yang memegang mereka. Tahun 2016, ketika saya selesai ujian nasional di bangku pendidikan SMA di Ampana, Tuhan mengizinkan sakit yang selama ini yang belum terjadi dalam kehidupan saya, yaitu sinusitis. Dan sakit itu adalah tidak bisa kena dingin dan debu dan lain sebagainya. Dan pipi sebelah kanan saya itu bengkak, lebih bengkak dari sakit gigi. Dan ketika saya mengalami sakit itu, ketika ada orang-orang yang datang kunjungi saya dan mereka berkata bahwa harus dioperasi, dan mereka bilang, oh ini harus dikasih isap rokok dalam hidungnya. Dan di situ saya cara manusia saya takut, Tuhan saya tidak mau. Kalau sampai hidung saya harus dioperasi dengan segala macam dan mengeluarkan nanah yang ada dalam hidupan saya, dalam hidup saya. Di situ cara manusia, Bapak Ibu Saudara, saya kuat dan saya mulai lemah. Saya pasrah sama Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya tidak mau dioperasi. Saya gak bayangin ketika saya selesai operasi nanti bagaimana, hidung saya seperti apa. Dan di situ saya mulai berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong kuatkan saya. Tuhan hiburkan saya. Saya tidak apapun, orang-orang berkata apapun saya tidak mau. Dan hari itu Sabtu malam saya bermimpi. Dan dalam mimpi saya itu semuanya gelap. Dan tidak ada hal apapun dalam kegelapan itu dan membuat saya takut dalam mimpi saya itu. Dan tiba-tiba kegelapan itu hilang dan muncul satu terang. Dan dalam terang itu saya melihat tangan, lengan tangan di atas tembok. Dan itu saya nggak tahu itu apa. Dan ketika saya bangun dari mimpi saya, teman saya berkata, yang teman tidur saya mengatakan, Dian, kenapa kamu tadi teriak-teriak? Saya bilang, saya mimpi. Kamu mimpi tentang apa? Saya ceritakan mimpi saya. Dan akhirnya dia berkata bahwa mungkin itu cara Tuhan menyembuhkan kamu. Dan keesokan harinya, hari Minggu, di pagi hari saya bangun dan saya melihat di cermin pipi saya yang awalnya bengkak dan saya susah makan. Di situ saya merasakan mujizat Tuhan dalam kehidupan saya. Itu saya menangis di hadapan Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan dan saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menjawab doa saya. Karena di dalam kelemahan saya, Tuhan menguatkan saya. Ketika saya ragu untuk menghadapi sakit yang saya alami, disitulah tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, tetaplah kuat karena Tuhan
memegang tangan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Badai apapun yang terjadi saat ini, kuatkan iman kita kepada Tuhan. Teguhkanlah iman percaya kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Pada nas yang sebelumnya, Yesaya menegaskan bahwa hanya Allah yang berdaulat di muka bumi ini. Hanya Allah yang berkuasa atas kehidupan kita. Hanya Allah yang sanggup memberikan kita kekuatan. Tidak ada hal yang lain. Walaupun Israel terus menerus tidak setia kepada Tuhan, namun pemeliharaan Tuhan ternyata bagi mereka. Tuhan memegang tangan bangsa Israel agar mereka tidak takut. Tuhan selalu menolong kehidupan bangsa Israel. Para musuh akan dipermalukan sehingga mereka tidak dapat menyelamatkan umat Israel. Sehingga mereka tidak dapat melawan bangsa Israel karena Tuhan menopang mereka. Menjadi kuat bukan berarti kita tidak pernah lemah. Menjadi kuat bukan berarti bahwa kehidupan kita akan baik-baik saja. Kita harus tetap kuat dan tetap yakin dan percaya bahwa Allah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Allah sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Bangsa Israel adalah bangsa umat pilihan Tuhan. Bangsa yang sangat disayang oleh Tuhan. Namun ketika mereka diperhadapkan dengan persoalan, tantangan dalam kehidupan mereka, Tuhan berkata, jangan takut, karena aku memegang tangan kananmu. Karena aku menopang engkau dan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Itulah bukti kasih Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, seperti pujian yang dinyanyikan oleh majelis tadi, selagi kita masih kuat, gunakanlah kesempatan kita untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya di mimbar. Melayani Tuhan bukan hal singer, pemain musik dan lain sebagainya. Melayani Tuhan berbagai macam talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Melayani Tuhan ketika kita dalam pekerjaan, kita menjadi berkat bagi rekan-rekan kita. Bukan kita menjadi persoalan di tengah-tengah lingkungan kita, namun kita, kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan, disitulah kita memancarkan terang itu kepada mereka. Melayani Tuhan selagi kita masih kuat, itu sangat termotivasi kehidupan kita dalam melayani Tuhan di tempat ini. Maka dimanapun kita berada, kita harus tetap memberikan kehidupan kita untuk melayani Raja di atas segala Raja. Menjadi kuat adalah hal yang tidak mudah dalam kehidupan kita. Kita harus melewati berbagai liku-liku dalam kehidupan kita. Kita harus melewati berbagai macam persoalan dalam kehidupan kita. Namun kita tetap yakin bahwa Allah tetap memegang tangan kita. Tetaplah kuat. Amin. Apapun yang kita alami saat ini, teruslah berpegang teguh pada Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan. Ingat akan nama Yesus. Bahwa ketika kita susah, ketika kita sedih, ketika kita lemah, ketika kita sakit, ingatlah nama Tuhan sanggup menolong kehidupan kita. Bahkan pujian mengatakan bahwa ada satu sobatku yang setia. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Allah yang selalu memelihara kehidupan kita. Allah Immanuel. Dia Allah yang selalu bersama-sama dengan kita dalam setiap musim kehidupan kita. Percayalah, Dia Allah tetap kuat dalam kehidupan kita. Itu hal yang kedua, mengapa kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Karena Dia Allah yang memegang tangan kita.
Yang ketiga, mengapa kita tetap kuat di dalam Tuhan? Yang ketiga adalah karena Dia Allah yang selalu menjawab, dan Dia Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kita melihat di ayat yang ke-17, di sana dikatakan bahwa orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tapi Tuhan akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, Aku tidak akan meninggalkan mereka. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, orang-orang sengsara, orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi mereka tidak dapat. Itu hal yang sulit bagi mereka, hal yang tidak mudah bagi mereka untuk mereka menghadapi semuanya dalam kehidupan bangsa Israel. Dalam keadaan begitu sulit, sehingga orang-orang sengsara tidak dapat menemukan air, sehingga mereka harus kehausan karena tidak ada air. Mendapat bagaimana? Mereka sudah berusaha mencari air tapi tidak dapat. Kita saja kalau dalam kehidupan kita sehari-hari kalau tidak minum air, rasanya itu seperti memati rasanya. Kita harus membutuhkan air. Apalagi siang-siang kita haus, kita membutuhkan air yang membuat kita kuat, yang membuat kita agar kita mendapat kekuatan yang baru. Kehidupan bangsa Israel, begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan mereka. Namun Tuhan mengatakan bahwa Dia menjawab mereka, dan Dia Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Bahkan Tuhan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit sampai gundul. Kita boleh melihat di ayatnya ke-18 sampai ayatnya ke-20. Di sana dikatakan bahwa Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah daratan. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Tuhan membuatnya semua supaya semua orang tahu bahwa tangan Tuhan lah yang mengerjakan semuanya. Tujuan supaya Tuhan mengejarkan kehidupan Israel, supaya mereka tetap kuat, karena Allah tetap menjawab mereka. Allah akan memberikan kehidupan mereka kepada mereka. Apapun yang kita alami saat ini, bersandarlah penuh kepada Tuhan. Yakinkan iman kita kepada Tuhan, karena Dia Allah yang menjawab kita. Kami di kampung di Sumba, ketika masuk dari bulan 6 sampai bulan 7 itu hal yang paling sulit yang dialami di masyarakat yang ada di Sumba, di mana harus mengalami kekeringan air. Bahkan di pagi hari orang-orang di sana itu harus bangun pagi-pagi, harus pergi mencari air untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bahkan ketika siang hari air sudah tidak ada, kering, orang-orang susah mencari air. Bahkan sore hari demikian juga, orang-orang pergi bersama-sama mencari air untuk memenuhi kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sangat membutuhkan air dalam kehidupan kita. Air minum yang membuat kita, memberikan kita tenaga yang baru dalam kehidupan kita. Demikian yang dialami oleh bangsa Israel, bahwa mereka harus mengalami berbagai macam rintangan dalam kehidupan mereka. Bahkan dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini membuat kita takut, membuat kita gemetar, khawatir dan lain sebagainya, cemas.
dalam kehidupan kita. Hari Jumat kemarin kita dikejutkan dengan satu peristiwa gempa bumi yang ada di Mamuju. Dan begitu banyak hal yang terjadi di sana dan sekitarnya, membuat orang-orang di sana takut, membuat orang-orang di sana khawatir dengan situasi yang harus mereka alami dalam kehidupan mereka. Bahkan banjir di mana-mana. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kehidupan kita di dunia ini kita tidak tahu kapan berakhirnya. Kita tidak tahu kapan kehidupan kita dipanggil oleh Tuhan. Tapi selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan dalam kehidupan kita, kita harus gunakan waktu-waktu yang baik dalam kehidupan kita. Kita harus tetap kuat menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Walaupun itu sulit untuk kita alami dalam kehidupan kita, namun Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus tetap kuat menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan ini. Saya sangat terberkati dengan tema pada bulan ini, bahwa begitu banyak tantangan dalam kehidupan saya, dalam menempuh studi saya, bagaimana saya harus tetap kuat dalam Tuhan. Mengikuti Tuhan adalah hal yang tidak mudah. Kita harus melewati banyak tantangan, persoalan demi persoalan di depan kita. Kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. 3 hal yang saya rindu bagikan pada pagi hari ini, biarlah itu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita, boleh bertumbuh dalam kehidupan kita ketika kita menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan ke depannya nanti. Dan ketika kita melangkah keluar dari tempat ini, kita harus tetap yakin bahwa mengapa kita harus tetap kuat. Yang pertama adalah karena Dia Allah yang menyertai kita. Yang kedua, karena Dia Allah yang memegang tangan kita. Dan yang ketiga dan terakhir, karena Dia Allah yang selalu menjawab dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Bahkan di tengah-tengah situasi saat ini, membuat kehidupan kami takut, membuat kehidupan kami gemetar, membuat kami khawatir untuk menghadapinya dalam kehidupan ini. Namun, firman-Mu pada pagi hari menguatkan iman kami, menguatkan hidup kami, bahwa kami harus tetap kuat di dalam Engkau. Karena Engkau Allah yang menyertai kehidupan kami. Karena Engkau Allah yang selalu memegang tangan kami. Karena Engkau Allah yang sanggup menjawab atas setiap pergumulan kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap kuat, kami tetap kokoh, berdiri teguh di dalam Engkau. Karena Engkau lah Allah sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kehidupan kami. Bahwa ketika kami mengalami badai, ketika kami mengalami persoalan, pergumulan, tantangan dalam kehidupan kami, baik dalam pelayanan kami, pekerjaan kami, ekonomi kami mau tetap kuat dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.